Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Kenapa sekarang justru dijadikan istri? Siapa yang memerintahkan kamu membersihkan kamar saya? Tanya Edward dingin. Bisung tu, An, maaf jika saya lancang. Bik Sumbi, Lang Anda akan pulang hari ini jadi saya membersihkan kamar Anda. Bukankah Anda tidak suka jika ada debu di kamar ini? Jawab Anya gugup. Ya, kau boleh keluar. Usir Edward dan Anya segera keluar dari kamar Edward. Kau mencoba merayu Tuan Edward, tuduh Elena. Saat melihat Anya keluar dari kamar sang majikan karena Elena melihat Edward baru saja masuk. Bukannya kau yang terkesan seperti seorang perayu? Coba perhatikan pakaianmu. Ucap Anya membuat Elena mengepalkan tangannya kesal. Kau jangan macam denganku Anya, kau hanya pembantu baru di sini. Aku bisa saja meminta Tuan Edward menyekap dan menyiksamu, ancam Elena. Kau pikir aku takut dengan ancaman recehmu, menderita hal biasa untukku? Jawab Anya santai lalu hendak pergi tapi Elena menarik tangan Anya. Elena, pekik Biksum membuat Edward keluar dari kamarnya. Ada apa Bik? Tanya Edward. Anda sudah pulang Tuan? Tanya Biksum sedangkan Elena melepaskan tangan Anya. Sudah, kau kenapa teriak? Tidak apa, Tuan, maaf mengganggu waktu istirahatmu. Elena ikut aku, ujar Biksum dan diangguki Elena pelan. Tapi wajahnya melirik pada bos Edward sambil tersenyum manis. Kenapa Bik? Tanya Elena saat mereka sampai di dapur. Kekacauan apa lagi yang akan kau perbuat? Ingat Elena, terakhir kali kau sudah diperingatan oleh asisten Joe. Kau tidak inginkan dijadikan santapan buaya peliharaan Tuan Edward. Aku tidak kenapa. Kenapa Bi? Aku perhatikan kau terlalu membela pembantu baru itu. Sikap Anya jauh lebih baik dan sopan daripada kau, jadi jangan bertindak aneh. Kalau tidak mau terjadi hal buruk pada keluargamu, ucap Biksum lagi mengingatkan. Terserah, aku sudah tidak peduli dengan keluargaku, toh aku juga tidak akan bisa keluar dari sini. Jawab Elena segera pergi meninggalkan Biksum di dapur sendirian. Keras kepala, gumam Biksum sambil menghela nafas panjang. Elena memang sampai di kediaman Edward karena dijual oleh pamannya di klub. Dan Edward menjadikannya pembantu di rumah utama. Apa yang terjadi denganmu, Pak? Tanya Buwati melihat sang suami pulang dengan wajah babak belur. Aku mencari Anya, jawab Pak Suryo jujur. Kenapa kamu ngotot sekali ingin mengambil anak itu lagi, Pak? Kita sudah tenang, tidak ada dia dan hutang kita sudah selesai. Bu, Anya keponakanku satu-satunya. Dan hanya Anya keluarga yang aku punya setelah Mbak Mia meninggalkanku tanpa kabar, Bu. Apa kami bukan keluargamu, Pak? Anita bukan anakku, Bu. Aku tahu itu. Ucap Pak Suryo tiba membuat Bu Wati terdiam.
Jaga ucapanmu, Pak. Cukup sudah kau menyakiti hatiku, jangan Anita, Pak. Aku tahu kau hamil dengan Burhan saat menikah denganku. Karena Burhan kecelakaan kau mau menikah denganku, ucap Pak Suryo tiba-tiba. Bu Wati menggeleng kecil mendengar ucapan suaminya ini. Kau tahu kenapa aku begini? Ini semua karena aku kecewa denganmu, Bu. Aku melampiaskannya dengan alkohol, tunjuk Pak Suryo lagi. Anita yang mendengar semuanya hanya bisa menangis mengisak di depan pintu kamarnya. Apa benar semua itu, Bu? Tanya Anita. Tidak benar, Nak. Bapakmu mabuk, jawab Bu Wati. Pak Suryo memilih masuk ke dalam kamar tanpa memperdulikan Anita yang tengah terduduk menangis. Pak, panggil Bu Wati menyusul sang suami. Tidak seharusnya kamu berbicara seperti itu, Pak. Jika kamu merasa ada yang ganjal, kenapa tidak mempertanyakan padaku? Apa aku diberikan kesempatan untuk itu? Apa penjelasanku didengarkan oleh keluargamu saat itu? Tidak, bukan? Kau menangis di pelukanku justru membuat keluargamu mendesak agar kita menikah. Aku yang bodoh ini malah mengikuti alur cerita keluargamu. Bentak Pak Suryo membuat Wati menangis. Maafkan aku, Pak, maaf. Berpuluh tahun aku pendam, Bu. Aku tak ingin membuat Anita menderita jika kita berpisah. Bahkan saat kamu meminta cerai pun masih aku perjuangkan. Tapi sekarang kau justru membuang keponakanku satu-satunya. Tidak ada jalan lain, Pak. Aku tidak mau jika Anita yang menjadi korban rentenir itu, isak Bu Wati. Kau tahu janjiku pada Mbak Mia akan menjaga Anya sampai dia dewasa. Kau tahu Mbak Mia lah yang merawatku hingga aku dewasa. Aku hanya mencoba membalas kebaikan Mbak Mia, Bu, tidak yang lain, jelas Pak Suryo. Aku harus bilang apa kalau Mbakku datang menanyakan anaknya? Aku harus apa? Bentak Pak Suryo lagi. Bahkan saat kau melahirkan Anita, aku menjual semua perhiasan Mbak Mia yang beliau titipkan padaku untuk Anya. Lanjut Pak Suryo bercerita. Memang Pak Suryo tak ingin bercerita tentang keluarganya. Karena dari awal menikah mereka terpaksa. Jadi Pak Suryo sudah berencana ingin menceraikan Bu Wati. Tapi siapa sangka setelah Anita lahir dia berusaha menerima Anita. Dan kakak perempuannya menitipkan Anya. Jadi mau tidak mau dia terus melanjutkan pernikahannya. Arga yang baru pulang langsung mencari sang istri ke dalam kamar. Dia melihat Anita yang tengah menangis. "Kamu kenapa sayang?" tanya Arga lembut. "Aku ingin kita pindah, Mas," jawab Anita. "Pindah? Apa aku tidak salah dengar?" ucap Arga. "Apa ada masalah?" tanya Arga lagi. "Aku hanya ingin kita mandiri, Mas," alasan Anita. "Tapi tidak sekarang juga sayang, Mas sering pulang malam dan kamu sedang hamil." "Tidak baik di rumah sendirian, sepertinya lebih baik jika kita tinggal di sini dulu," bujuk Arga. "Kita bisa sewa apartemen, Mas, biar aman, yang penting aku mau pindah," kuekeh Anita.
Sayang dengerin Mas, Mas bisa saja menyewa apartemen sekarang. Tapi kita butuh biaya untuk kamu melahirkan nanti. Apa ini tidak terlalu buru-buru? Jujur Mas belum mempersiapkan uang jika harus menyewa apartemen, ungkap Arga. Bukannya kamu punya tabungan? Iya, tapi untuk melahirkan nanti, jawab Arga lagi. Dia memang sudah mempersiapkan tabungan untuk menikah dengan Anya dulu. Tapi dia dan Anya sudah membicarakan soal penundaan anak terlebih dahulu sampai mereka benar-benar siap. Berbeda dengan Anita yang langsung hamil dan butuh biaya lebih besar jika harus menyewa apartemen. Bagaimana dengan biaya persalinan Anita nanti? Arga hanya bekerja di perusahaan sebagai staf biasa. Aku tidak mau tahu Mas, kamu harus cari uang untuk kita pindah. Pinta Anita membuat Arga mengusap wajahnya kasar. Bagaimana dia? Tanya Edward saat melihat asisten Joe datang. Sudah saya selesaikan bos, dia tidak akan berani berulah lagi. Bagus, siapkan pernikahanku secepatnya. Pernikahan? Tanya asisten Joe kaget dengan permintaan sang atasan. Ya, aku akan menikah. Siapa calonmu? Anya, jawab Edward sambil mengelap keringatnya. Anda masih waras, bos. Beraninya kau bertanya seperti itu. Bukannya perempuan itu penebus hutang si Suryo? Tanya asisten Joe. Aku rasa aku sudah cukup umur untuk menikah. Sejak kapan Anda berpikir tentang perempuan? Lagi pula jika Anda ingin menikah, Anda bisa memilih perempuan yang lebih cantik dari dia. Banyak model terkenal yang pastinya mau dengan Anda. Kau tahu apa? Cepat siapkan pernikahanku. Baik bos, jawab asisten Joe cepat. Oh ya satu lagi, mana ponsel Anya? Berikan padaku, pinta Edward. Joe mengeluarkan ponsel yang disimpannya itu. Kau boleh pergi, ujar Edward dan diangguki asisten Joe. Benar aneh, gumam asisten Joe. Belajar di mana kamu ambis masak enak begini? Otodidak aja Bi, aku hobi makan. Jadi ya kalau pengen tinggal belajar dari YouTube terus buat deh. Tapi enak An. Edward memperhatikan Anya yang tengah sibuk memasak bersama Biksum tanpa dia sadari tersenyum kecil. Tuan, ujar Biksum saat melihat Edward membuat Edward canggung. Tuan mau sarapan? Tanya Biksum lagi sedangkan Anya cepat merapikan pekerjaannya. Saya mau mandi dulu Bik, jawab Edward lalu segera pergi. Tuan Edward itu orangnya bagaimana Bik? Tanya Anya pelan. Sebenarnya dia baik, tapi jika ada yang membantah perintahnya dia akan murka. Bisa dihabisi nyawanya atau bisa disekap di gudang bawah tanah. Jawab Biksum membuat Anya sedikit takut. Dia rentenir ya Bik? Saya kurang tahu pekerjaannya An, tapi yang jelas dia punya banyak usaha di dunia hiburan. Bibi sudah berapa lama bekerja di sini? Kurang lebih hampir 20 tahun An. Lumayan lama ya Bi. Apa yang membuat Bibi sampai di sini? Tanya Anya penasaran.
Iya, lumayan lamaan, Bibi ditipu oleh agen TKW. Dulu Bibi dijanjikan untuk jadi TKW, tapi justru dijual ke klub milik Tuan Edward, jelas Big Sum. Jadi dia menampung jual beli manusia Big? Sepertinya begituan, tapi dipekerjakan sebagai pembantu di sini. Bibi betah di sini? Tanya Anya. Awalnya tidak, karena Bibi tidak bisa bertemu keluarga Bibi lagi. Jika sudah berada di sini, kita tidak akan bisa keluar lagi, An. Penjagaannya sangat ketat, jadi mau tidak mau Bibi harus menerima semuanya. Di sini memang kita tidak bisa keluar, tapi kita tidak disiksa, An. Semua fasilitas lengkap, hanya saja bekerja tanpa gaji. Karena Tuan Edward sudah menebus kita dari orang yang menjual, jawab Big Sum, dan diangguki Anya mengerti. 20 tahun Bibi tidak bertemu keluarga, apa tidak ada jalan keluar lain, Bi? Tanya Anya lagi, dan Big Sum menggeleng kecil. Jika sudah di sini, kita mengabdi sampai mati, makanya Elena sering berpakaian seksi. Dia ingin menggoda salah satu pekerja Tuan Edward untuk bisa keluar dari sini. Mungkin Tuan Edward juga jadi targetnya, jawab Big Sum sambil berbisik pada Anya. Apa aku harus seumur hidup mengabdi di sini seperti Big Sum? Batin Anya. Apa ada yang berhasil keluar dari sini, Big? Ada, namanya Winarta, dia menikah dengan salah satu bodyguard Tuan Edward. Dan Tuan Edward membiarkan dia keluar dari rumah utama. Apa aku harus begitu juga? Batin Anya. Tapi bagaimana dengan hubunganku bersama Mas Arga? Apa tidak bisa diperjuangkan lagi? Lanjutnya membatin. Sudah, jangan terlalu dipikiran, An. Kamu masih muda, semoga ada jalan keluarnya nanti. Semoga ya, Big, ujar Anya yang hanya bisa pasrah. Anita terduduk diam merenungkan siapa dirinya setelah mendengar ucapan sang ayah. Kalau dia bukan anak kandung dari keluarga itu, semangat hidup Anita berkurang. Nit, kamu sedang hamil, jangan banyak pikiran, kasihan anakmu. Bu, apa aku harus bahagia atau sedih mendengar berita ini, Bu? Di satu sisi aku pernah mengutuk mendapatkan seorang bapak yang penjudi. Tapi di sisi lain aku bahagia kalau dia bukan ayah kandungku, ujar Anita. Maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak bersalah, aku sudah dewasa, Bu. Aku mengerti kenapa aku bisa hamil di luar nikah ini karena keturunan Ibu. Anita, bentak Bu Wati. Benar yang aku katakan, Bu, Ibu hamil di luar nikah. Dan yang lebih parahnya, Bapak bukan lelaki yang menghamili Ibu. Tapi dia harus bertanggung jawab atas aib itu. Sudah, Nit, sudah, Ibu minta maaf atas itu, Ibu salah. Tapi semuanya Ibu lakukan agar kamu bisa merasakan punya ayah, isak Bu Wati. Bukan, Bu, Ibu melakukan itu semata-mata karena ingin menutupi aib Ibu, Ibu egois. Apa bedanya Ibu dan kamu? Kamu juga egois merebut Arga dari Anya, bukan? Ucap Bu Wati membuat Anita terdiam. Aku akan pindah dari rumah ini, ucap Anita segera beranjak dari duduknya dan pergi masuk ke dalam kamar.
Anita, buka pintunya. Kita bicarakan ini dengan kepala dingin, Anita. Tidak, aku tidak mau serumah dengan ibu dan bapak. Kalian selalu saja ribut, ini bisa berpengaruh buruk terhadap kehamilanku. Pekik Anita dari dalam kamar. Bagaimana mungkin Tuan Sarah mau menjual klubnya pada Edward? Tawaran tertinggi ada pada Tuan Edward, bos. Edward ingin menguasai pasar bisnis, cari info di mana dia mendapatkan alkohol terbaik. Dan jebak hingga dia mengalami kerugian besar. Perintah Eric, musuh Edward. Baik, bos. Bisanya dia mengalahkanku. Aku tidak akan membiarkan anak ingusan itu menguasai dunia bisnis. Ucap Eric sambil menyeringai licik. Dulu Eric salah satu pebisnis hebat. Tapi saat Edward muncul, Eric sering kehilangan tender karena ada Papa John di balik kesuksesan Edward. Meskipun Edward tak meminta bantuan papanya, John selalu memantau keadaan sang anak. Mau dibawa kemana saya? Tanya Anya. Ikut saja, ucap asisten Joe. Lepaskan saya, sakit, ringis Anya menarik tangannya dari cengkeraman asisten Joe. Anya bingung, dia dibawa masuk ke dalam mobil dengan paksa. Apa dia akan disekap, tapi dia tidak melakukan perlawanan apapun beberapa hari ini. Tolong jangan siksa saya. Kalau kamu tidak mau disiksa, kamu jangan membangkang, ucap asisten Joe membuat Anya terdiam. Mereka sampai di suatu tempat dan Anya dibawa masuk oleh asisten Joe. Hias dia, perintah asisten Joe membuat Anya bingung. Kalau kamu tidak mau terjadi sesuatu pada kamu dan keluargamu, jangan coba melawan. Ancam asisten Joe. Akhirnya Anya mengikuti perintah asisten Joe meskipun ketakutan. Kamu cantik, puji perias itu. Terima kasih. Saya kaget saat diminta merias perempuan untuk Tuan Edward. Tuan Edward, B.O. Anya. Ya, kalian sangat serasi, yang satu tampan dan kamu cantik, puji perias itu. Tapi hal itu justru membuat Anya ketakutan. Bukannya dia datang untuk dijadikan pembantu, kenapa sekarang justru dijadikan istri? Anya segera berdiri, dia ingin pergi tapi ditahan oleh perias itu. Mau kemana, Nyonya? Tolong lepaskan saya tidak mau dinikahi oleh Tuan Edward. Anda ini polos atau bodoh? Siapa saja ingin dijadikan istri oleh Tuan Edward. Tapi Anda justru menolak. Anda tahu calon suami Anda orang besar. Saya tidak mau, lepaskan saya, teriak Anya membuat penjaga di luar membuka pintu. Ada apa? Nyonya ini ingin kabur, Tuan. Lapornya membuat Anya panik. Jika kau tidak ingin terjadi sesuatu pada dirimu, jangan macam-macam. Ucap salah satu penjaga membuat Anya menangis. Selesai sudah acara pernikahan Anya dan Edward. Saat ini mereka berada di perjalanan pulang. Dari tadi Anya hanya diam saja, air matanya tak berhenti mengalir. Maaf, aku memaksamu untuk menikah, ucap Edward, tapi Anya hanya diam saja. Bersambung.